Halo, apa kabar semua para putune mbah atau para cucunya kakek dimanapun Anda berada. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya kembali kedatangan servisan sebuah notebook yaitu Asus E202S. Ini kasusnya yaitu mati total. Dan di sini perlu diketahui sebelumnya sudah coba dibongkar oleh pemiliknya untuk dicek sendiri ya. Katanya pengen coba-coba dan tetap saja dia melihat daripada rekomendasi di video YouTube juga dari channel lain. Namun user tidak berani melanjutkan karena memang mungkin alatnya nggak lengkap dan juga memang basicnya mungkin juga bukan orang yang bergelut di bidang servis ya. Nah di sini kalau kita akan cek ya, seperti biasa sebelum saya melakukan servisan atau perbaikan, yang pertama saya akan bertanya kepada user tentang keluhan daripada device ini dan saya akan sinkronkan dengan pengecekan di awal. Oke, benar saja di sini saya sudah tancapkan adapter, namun si laptop atau notebook Asus ini tetap tidak mau menyala atau arus dari adapter ini tidak masuk sama sekali ke motherboard ya. Di sini biasanya banyak sekali kasus IC MOSFET yang terbakar, short circuit dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya awal-awal itu memang mengecek di bagian adapter, cuman pas saya pengecekan di bagian adapter saya tidak videokan karena saya hanya memastikan arus dari adapter ini apakah keluar ataukah sesuai arusnya dengan yang tertera di batok atau di kepala adapternya sendiri. Di sini kepala adapter kan 19 volt, jadi harus keluar 19 volt. Ternyata memang sudah keluar. Jadi adapter memang keadaan baik, namun memang di sini yang bermasalah adalah mesin atau motherboard si laptop ini. Oke, kita akan coba lakukan pembongkaran. Di sini video saya percepat agar tidak terlalu lama ya, karena membongkar laptop ini memang harus hati-hati, jadi agak lama juga gitu. Makanya di sini saya percepat. Dan inilah penampakan dari motherboard Asus E202S. Seperti biasa juga saya akan melakukan pengukuran atau pengecekan menggunakan avometer. Saya akan mencari permasalahan dari si motherboard ini, bagian mana yang bermasalah atau short. Walaupun nanti sudah saya ketahui bagian yang short, saya tetap melakukan pengecekan di seluruh komponen agar ke depan si user ini tidak mengalami masalah kembali. Walaupun ke depan kerusakannya berbeda, tapi diminimalisir agar itu tidak terjadi. Biasanya setelah saya melakukan pengecekan, saya akan beritahukan ke user untuk biayanya. Dan di sini saya menemukan ada bagian yang terbakar ya, ya ini kelihatan tidak. Nah ini adalah sebuah MOSFET yang di dekat konektor dari display atau LCD, di situ terbakar. Di sini sampai tidak terlihat kodenya. Namun biasanya di situ kan ada dua buah MOSFET. Biasanya kodenya itu sama ya, antara MOSFET 1 dan MOSFET satunya, cuman berbeda di pemasangan saja, yang satu ke arah mana dan yang satu ke arah mana. Itu berdasarkan dari kaki atau gate MOSFET.
Oke, seperti tadi yang saya bilang, walaupun saya sudah mengetahui ada yang terbakar, saya akan pastikan di bagian lain itu tidak bermasalah, atau memang penyebab terbakarnya MOSFET itu karena adanya masalah short atau masalah lain yang terdapat di motherboard ini. Makanya saya pastikan saya akan ukur semua. Tapi sebelumnya saya akan bongkar dulu yang bermasalah tadi untuk pengecekan lebih lanjut, karena kalau saya akan mengecek semua komponen namun keadaan si MOSFET atau IC yang terbakar tadi masih menempel, itu akan percuma karena semua nanti akan short ya, atau semua akan terdeteksi di avometer itu bermasalah. Jadi saya akan bongkar dulu IC atau MOSFET yang bermasalah tersebut. Seperti inilah jika MOSFET atau sebuah IC terbakar. Ini pencabutannya itu sangat sulit ya, karena memang kondisinya mungkin dia sudah menempel juga di jalur motherboardnya. Dan di sini yang harus diperhatikan adalah harus sangat hati-hati untuk membongkar IC atau MOSFET yang bermasalah ini, karena kalau tidak dengan kehati-hatian atau dengan skill kesabaran yang teramat ekstra, yang ada nanti jalur dari kaki-kaki MOSFET ini akan ikut terbawa blower, maksudnya ikut kecabut gitu ya. Makanya kita harus benar-benar sabar dan pelan-pelan sekali dalam membongkar IC yang terbakar. Kita sedikit goyang-goyang dan akhirnya IC MOSFET terangkat juga ya. Oke, setelah dipastikan IC yang terbakar tadi sudah kita angkat dan kita pastikan jalur bekas IC MOSFET yang terbakar tadi juga baik-baik saja, kita akan lakukan pengukuran ulang apakah masih terjadi short di jalur yang melewati atau yang dilewati oleh IC MOSFET tersebut, dan ternyata sudah tidak short lagi ya. Namun di sini saya tidak ada stok untuk IC MOSFET ini, jadi saya akan lakukan pembelian terlebih dahulu atau saya akan order. Kebetulan di supplier saya yang offline juga tidak ada barangnya, jadi saya akan melakukan pemesanan secara online. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.